Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu itu kalau dimasukkan di ruang tamu diajak ngobrol itu beberapa jam tidak terasa. Yang terasa itu disuruh nunggu di luar. Wis suruh nunggu kono tempat nggak ada teman ngobrol. Betul nggak itu? Sampean tadi kok lama sekali sih di dalam ngobrol apa enggak? Perasaan saya cuma sebentar. Lihat itu. Perasaan saya cuma sebentar. Jangankan di luar, di dalam saja loh. Sama-sama di dalamnya ada 10, maaf, ada 5 yang bertamu, 3 diajak ngobrol, 2 tidak diajak ngobrol, loro itu pasti ngejak mulai. Apa kata orang 3? Nanti kita gitu butuh di. Semoga ketika kita di Raudhah ya bersama dengan jamaah sama-sama diajak ngobrol. Ada satu aja yang tidak diajak ngobrol, mesti jaluk ke hotel. Susah ini. Wilayahnya sudah wilayah iman dan amal itu. Kalau diajak ngobrol dan tidak. Wong kita diajak ngobrol tapi nggak nyambung terus. Ya susah itu. Jadi ini istilah tidak main-main. Kita ini tamunya Allah. Betul. Kenapa ketika di depan Ka'bah kok ada istilah tamu Allah, sedangkan masuk di masjid di tanah air kok tidak ada istilah tamu Allah? Sama enggak hakikatnya? Sama? Sama. Di Masjidil Haram tamu Allah? Ya. Di masjid tanah air juga? Ya tamu Allah. Nah tamu itu ada dua, diterima dan ditolak, diajak ngobrol sama tidak direken. Ada dua, ada yang dipersilakan, ada yang dicuekin, ada yang pulang kamu. Nggak punya sopan santun, pulang kamu. Tamu yang diusir. Nauzubillah, ya Allah pututi kita dan kawan-kawan, semoga kita ini betul-betul menjadi tamu Allah yang sopan santun. Yang sopan dan santun. Mari sekarang kita kaitkan sholat kita. Gerakan kita ini sopan santun enggak ya kira-kira ya? Kemudian bacaan Al-Quran kita itu sopan santun enggak? Rasakan ini. Kemudian bacaan doa sholat kita. Bacaan doa sholat kita itu kalau sopan, betul-betul sopan, itu kan posisinya itu ngemis. Maksud ini sebagai saksi. Ustadz saya merasakan ketika Ustadz baca itu betul-betul terasa ngemis. Masih ingat pembelajaran antara instruksi sama meminta Pak Gofur? Kalau instruksi itu dari atas ke bawah, tapi kalau meminta memohon itu dari bawah. Doa yang beradab, doa yang bersopan santun, itu kata-katanya itu di bawah dan Allah itu selalu diataskan. Subhana rabbiyal a'la. Boleh nggak saya katakan serupa tapi tidak sama? Bisa jadi doanya Pak Alif sama, tapi sikap mentalnya itu Allah diposisikan di bawah, disuruh-suruh. Jadi bosnya itu hamba. Allahnya menjadi anak buah. Banyak yang seperti itu. Banyak. Jadi Allah itu diposisikan di bawah, dia posisinya di atas. Ini pentingnya adab. Pak Soleh, bisa jadi doa itu serupa tapi tidak sama. Kenapa? Berdoa tapi tidak punya akhlak. Tidak punya sopan santun itu. Anak atau seseorang minta tergesa-gesa, memaksa. Yang diminta pasti ngomong, jane sing duwe-duwe iku sapa? Yang punya alam semesta itu siapa? Yang Ar-Razzaq itu siapa? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu siapa? Yang Al-Fakir, begini, yang Al-Fakir itu siapa? Yang miskin itu siapa?
Yang bos itu siapa, yang anak buah itu siapa. Makanya semakin kita beradab itu semakin tahu diri kita itu. Doa itu kalau tahu diri, andai kata tidak dikabulkan, oh iya, ini memang lebih baik. Tapi lihat, berdoa yang tidak punya akhlak dan tidak punya sabun, Allah itu nggak ngerti. Kon, ente yang nggak ngerti itu. Masa Allah ya Karim, ini ahli zikir kok semakin tidak tahu diri itu gimana? Sholat kok semakin tidak tahu diri itu gimana? Ini pentingnya ilmu sholat, pentingnya ilmu doa. Silakan bertamu, gak banyak ngomong tapi punya akhlak. Jukuun nek lemari iku aku wis ngerti kok ngono. Ada tamu kakean ngomong kayak sales gitu, Pak Yoko. Ya Allah ya Karim. Mari kita berdoa kepada Allah. Maafkan ya Allah. Saya sering tidak sopan santun. Ya Allah. Matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.